Kita akan coba lanjutkan di kajian kita hari ini. Sebelumnya, di pertemuan yang lalu, kita telah masuki surah Al-Baqarah dan membahas dua ayat, Alif Lam Mim, ayat pertama, dan juga ayat yang kedua, Dzalikal Kitabu La Raiba Fi Hudal Lil Muttaqin. Hari ini kita coba akan dalami, dan alhamdulillah saya ditemani dua sahabat saya. Di sebelah kanan saya ini ada Mas Yono. Ya, beliau yang mengatur dan merawat gedung Quantum Akhyar Institute. Ya, hari ini bersama kita insya Allah untuk mengaji. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Dwi Lesmana. Ya, beliau mendampingi saya untuk mengatur jadwal-jadwal malam ini. Saya tugaskan untuk mengaji bersama. Baik, saya ingin sampaikan sebagai pembuka terlebih dahulu bahwa situasi pada saat mula Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak sedikit di antara masyarakat pada saat itu yang meragukan, bahkan sekaligus menuduh ya, bahwa Al-Quran itu rekayasa Nabi Muhammad SAW. Mereka ragu, menuduh, bahkan bukan sekedar itu. Ada yang mengolok-ngolok dan mengatakan Nabi seorang pujangga, Nabi seorang perekayasa, ya, Nabi seorang tukang sihir. Nah, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan Rasulullah SAW sekaligus menegaskan otentisitas Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an tidak seperti yang mereka gambarkan. Al-Qur'an tidak seperti yang mereka tuduhkan. Al-Qur'an jauh dari apa yang mereka imajinasikan. Ya, karena itu Allah kemudian bahkan menantang orang-orang yang seringkali menuduh ya, Quran bukan firman Allah. Quran adalah produk manusia. Quran adalah bagian dari produk budaya. Nah, maka kemudian dibukalah surah ini sekaligus sebagai tantangan kepada orang-orang yang sering menyatakan itu. Bahkan Allah menegaskan, jika engkau mampu membuat seperti Al-Quran ini, seperti yang engkau tuduhkan buatan manusia, maka buat semisalnya. Undang ya, koloni-koloni, undang orang-orang yang engkau bisa ajak bersama. Ya, baik bahkan dari kalangan jin atau yang lain, silahkan buat 10 surah semisal Quran. Atau kalau tak mampu satu saja. Nah, jika tak mampu pun maka sadarlah Quran tidak seperti apa yang kau bayangkan. Nah, karena itu Allah tegaskan. Namun demikian Quran disampaikan dengan bahasamu, dengan struktur kata, kalimat yang biasa engkau gunakan untuk bercakap-cakap, bahkan biasa engkau gunakan untuk menyusun syair-syair itu, ya, dari tempat-tempat keluar huruf, makharijul huruf, dari yang 5 itu, ya, seperti alif yang mewakili keluar dari jauh rongga, ya, sampai halak yang paling bawah, sampai ke lidah, kemudian melewati halak, ya, kerongkongan, sampai dengan ke lidah, ke lisan, ya, seperti lam, juga sampai ke syafatain, ya, 2 bibir yang didengungkan, khayshum, kedengung seperti mim, ya, alif, lam, mim. Ya, Al-Quran difirmankan oleh Allah dengan bahasa kalian itu, yang biasa kalian ucapkan, ya, yang biasa kalian susun dengan struktur kalimat itu, puisi-puisi kalian. Jika kalian mampu membuatnya, coba buat seperti itu. Ya, tapi kalian sungguh tak mampu. Jika tak mampu, maka jangan menuduh. Nggak ada keraguan di Al-Quran. Ya, maka saya katakan di pertemuan lalu, Allah tegaskan, kitab ini sempurna. Karena itu menggunakan kalimat Alkitab menunjuk kesempurnaan. Beda dengan karya manusia yang mungkin ada celahnya, mungkin ada aibnya, mungkin ada koreksinya, mungkin ada ejaan yang disempurnakan. Jadi kalau kita sebutkan kitab sesuatu yang sempurna utuh, maka kata Allah, Al-Quran ini sempurna. Lil bu'di, menunjuk pada kata jauh. Ya, jauh, beda, tidak sama. Kafal khitab, dari apa yang kau bayangkan. Ya, dari apa yang kau imajinasikan, dari apa yang kau tuduhkan. Ya, dzalikal kitabu, maka kitab yang sempurna ini jauh dari apa yang kau bayangkan, apa yang kau imajinasikan. La raib, tidak ada keraguan, jangan nuduh kalau tak mampu mendatangkan yang serupa. Ya, hudal lil muttaqin, kalau engkau yakin dengan benar, maka ia akan jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sampai di situ bahasan kita pemirsa di pertemuan yang lalu. Nah, untuk menguatkan penjelasan dimaksud, kita akan coba malam ini baca keterangan ulama kita, sehingga apa yang kita sampaikan tidak diduga sebagai pendapat pribadi, tapi merupakan pengetahuan yang bersanad pada keterangan ulama dan bersumber dari keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya akan dibantu Mas Yono. Mas Yono coba dibaca dulu ya. Kita coba baca di sini keterangan ulama dari kalimat dzalika. Ada di situ? Ya, silakan dibaca. Dzalika. Dzalika Ismu isyaratin wallamu lil bu'di hakikatan fil hissi
majasa fir rutbati Majazan fir rutbati. wal kafu lil khitab. Wal kafu lil khitabi. Baik, kita lihat ya. Dzalika ismu isyaratin. Ya. Dzalika yang dimaksud kata dzalika itu ismu isyarah. Ya, kata yang digunakan untuk menunjuk. Ya, jadi sudah jadi bahasa Indonesia isyarat. Isyarat kan petunjuk. Jadi dzalika adalah kata yang digunakan untuk menunjuk. Ya, ini menunjuk pada dza-nya khususnya. Dza itu biasa digunakan untuk menunjuk. Ya, dza. Jadi kalau kita biasa katakan pakai hak tanbih biasanya hadza, ya, diartikan di bahasa standar biasa ini. Ya, dan kalau kita mengaji lebih dalam di fikih lugah, haknya itu tanbih sebetulnya. Tanbih itu untuk mengingatkan. Jadi kalau ada hak itu pengingat. Ya ayyuha, ayyuha ada di Quran ayyuha disebutkan 150 kali. Ya, semacam ya ayyuhalladzina amanu. Itu ayyunya munada, haknya tanbih. Jadi kalau kita terjemahkan dengan lengkap ya ayyuha alladzina amanu, hai semua orang yang beriman tanpa kecuali, aku ingatkan. Ya, aku peringatkan. Ayyu, aku kuatkan. Ya, itu cara menerjemahkannya. Di sini dza ismu isyarah, dzalika ismu isyarah, kata tunjuk dzanya. Kemudian wallamu, seperti apa yang saya terangkan pertemuan lalu. Wallamu lil bu'di, adapun lam pada kalimat dzali, li-nya itu lam harakat kasrah, lil bu'di menunjukkan makna jauh. Ya. Haqiqatan fil hissi, lamnya bisa kelihatan. Nampak nyata tulisan lamnya. Ya, bahkan hissun itu bisa diraba, dipegang. Lamnya itu bisa kita tulis, raba. Ya, majazan fir rutbati, tapi maknanya menunjukkan kiasan. Ya, artinya sesuatu yang jauh. Ya, jadi bukan bisa disentuh, bisa dilihat, tidak. Ya, lam secara singkatnya lil bu'di. Dza-nya kalau kita artikan ini, li bersumber dari sesuatu yang jauh. Ya, bukan sesuatu yang dekat, bukan sesuatu yang biasa kita tatap, kita dengar. Ya. Kemudian wal kafu lil khitab. Adapun huruf kaf di sini menunjuk lil khitab, pada orang yang sedang diajak bicara. Kata kedua. Ya, kata kedua. Misalnya kalau saya katakan kita buka, ini kitabnya engkau. Orangnya ada depan kita. Seakan-akan Allah mengkhitab, ya, mengajak nih pada orang yang sedang menuduh Nabi Muhammad SAW bahwa Quran itu rekayasa, maka oleh Allah langsung dikhitab. Ditegaskan kepadanya. Hei kamu yang sedang menuduh Quran. Hei kamu yang mengatakan Quran produk budaya. Hei kamu yang mengatakan Quran itu rekayasa Nabi. Ya, aku tegaskan kepadamu. Nah, ini maknanya bahwa Quran ini sempurna, tidak ada celahnya, bersumber dari zat yang sangat jauh dari apa yang engkau, ya, gambarkan dan engkau tuduhkan. Teruskan. Mas Dwi teruskan bawahnya. Wal musyaru ilai ala rajih. Al-kitabu wal mau'udu. Al-kitabul mau'udu. Al-kitabul mau'udu bihi sallallahu alaihi wasallam. Fi qaulihi ta'ala inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila di surah Al-Muzammil. Baik, wal musyaru ilaihi, adapun yang dimaksud, ya, dengan yang ditunjuk di kalimat dzalika ini, apa yang dimaksudkan jauh dari engkau yang kau bayangkan. Ya, apa yang dimaksudkan tidak sama dengan engkau yang tuduhkan itu. Ya, al-rajih, menurut pendapat yang terkuat berdasarkan keterangan ayat ini, al-kitab, ya, kalimat setelahnya itu. Ya, dzalikal kitab. Jadi yang dimaksud yang bersumber dari yang jauh dari apa yang digambarkan, diimajinasikan, dituduhkan itu maksudnya al-kitab, Al-Qur'an. Apa yang dimaksud Al-Qur'an ini? Al-mau'udu bihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-kitab, Al-Qur'an yang diturunkan, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dijanjikan disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang disampaikan pada Rasulullah, kata Allah itu sempurna. Ya. Dan sumbernya bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi dari Allah, firman. Jadi bukan rekayasa Nabi, bukan kalimat Nabi. Nanti kalau kita sudah sampai ke surat An-Najm, pemirsa, nanti ada keterangan yang langsung disampaikan oleh Allah, firman-Nya turun, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya, jadi apapun yang disampaikan Rasulullah SAW itu tidak bersumber dari nafsunya, tapi bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud di firman Allah, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Kami akan sampaikan, ya, kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata-kata yang tidak ringan, yang berbobot. Di Al-Qur'an itu isinya berbobot. Ya, bukan kalimat biasa, bukan seperti syair yang engkau kadang-kadang dendangkan tapi nggak ada isinya. Ya, bukan seperti karya-karya manusia yang kadang dibuat lirik tapi kosong isinya.
Bukan nada-nada yang tanpa makna. Quran bukan nada, Quran bukan lagu, Quran bukan syair, tapi Quran adalah firman yang berbobot. Nah, paham seperti ini ya? Baik, jadi sampai di sini, ini saya ingin menegaskan apa yang saya sampaikan di pertemuan lalu, itu tentunya senafas ya dengan apa yang ulama-ulama kita ajarkan. Baik, la raiba fi, la raiba fi. Saya katakan di pertemuan lalu, la raib. Raib itu bukan hanya ragu. Jadi kalau kita baca terjemah biasa, itu tulisannya tidak ada keraguan, gitu kan? Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, itu saya terangkan di pertemuan lalu, raib itu bukan sekedar ragu. Kalau cuma ragu, itu bahasa Arabnya syak. Ya, syak, la syakka, tidak ragu. Ya, tapi kalau sudah raib, sudah kata raba, ya, berarti disertai dengan tuduhan. Ini sudah nuduh, ragu lagi. Ya, sudah ragu, nuduh. Ya, ini ragu nih kalau Quran ini firman Allah, tapi nuduh juga. Ini rekayasa kamu nih, dibuatan kamu nih. Wah, ini kamu tukang sihir nih. Sehingga kalimatnya begitu menyihir, ya. Jadi kamu tukang syair. Ini strukturnya seperti puisi, ya, itu tuduhan. Nah, ya, karena itu kata Allah, kalau kamu nggak sanggup datangkan bukti, ya kalau engkau nggak bisa bikin seperti itu, jangan nuduh. Ya, minimal teliti dulu, pahami dulu, maka engkau akan sadar bahwa ini bukan kalimat manusia. Nah, tapi kemudian ada yang indah setelah itu, hudallil muttaqin, bagi orang takwa. Ya, bagi orang takwa, maka semua isi Al-Quran itu semuanya akan jadi petunjuk. Ya, semuanya akan jadi petunjuk. Jangan pernah ragu. Ini kalimat pembuka di Al-Quran. Allah ingin menegaskan, bagi kita orang beriman, bagi kita orang-orang yang insya Allah bertakwa, maka kunci pertama untuk berinteraksi dengan Al-Quran, kita harus yakin. Jangan pernah ragu, apalagi menuduh. Maka kalau kita membuka interaksi dengan Al-Quran dengan keraguan, apalagi tuduhan, maka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dalam Al-Quran. Nah, sekarang pertemuan ini kita akan bahas secara lebih detail apa itu hudan, apa itu muttaqin. Ya, siapa yang dimaksud dengan muttaqin, yang diterjemahkan dengan orang-orang yang bertakwa, akan jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan biasa diartikan dengan petunjuk. Di bahasa Arab itu petunjuk itu setidaknya diwakili dari akar kata ini dengan dua kalimat. Jadi kata hada, yahdi, bisa hidayah. Ya, pernah dengar kata hidayah? Hidayah ilahi. Ya, ada hidayat. Ya, rahmat hidayat itu ya. Baik, hidayatullah, hidayah. Syarif hidayatullah. Ada hidayah, ada hudan. Biasanya keduanya diterjemahkan dengan makna yang sama, tapi ada perbedaan secara spesifik di antara dua kalimat itu. Itu nanti yang akan memberikan kita wawasan kenapa Al-Quran lebih banyak memilih kata hudan dibandingkan kata hidayah. Ya, misal nanti kita temukan di Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Ya, Quran surah Al-Isra misalnya ayat kedua, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Di Al-Quran seringkali memilih kata hudan dibandingkan dengan hidayah. Kalau kita sebutkan hidayah, itu artinya biasanya terbatas pada petunjuk. Al-irsyad. Awid dalalah ala ma yusilu ilal matlub. Ya, atau ilal bughyah. Jadi petunjuk yang mengantarkan kita pada sesuatu yang diinginkan. Ya, contohnya begini. Mas Yono mau ke Jakarta, misal. Dari Bekasi. Biasanya kan di jalan itu ada petunjuk kan, ke Jakarta, ini arah ke Bandung, ya. Nah, itu yang tertulis di atas itu, ya keterangan itu hidayah namanya. Ya, jadi kalau misalnya kita buka Google nih, ya, terus kita lihat, kita ketik Quantum Akhir Institute, terus ditunjukkan rutenya ke sini, nah, itu hidayah secara bahasa, ya, secara bahasa. Jadi hidayah itu adalah petunjuk yang mengantarkan kita pada sesuatu yang kita inginkan. Ya, bisa berarti petunjuk yang mengantarkan kita pada sesuatu yang benar. Ya, karena lawan hidayah itu sesat. Jadi kalau mengantarkan pada kesesatan itu bukan hidayah namanya. Ya, karena apa? Hidayah itu menunjuk pada sesuatu yang benar. Ya, jadi tidak ada tersesat, tidak ada istilah begini. Saya tersesat di jalan yang benar. itu enggak. Itu secara bahasa ya, mungkin kalimatnya indah, tapi secara konteks itu tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Nah, sedangkan hudan pemirsa, itu maknanya lebih luas dibandingkan dengan hidayah. Hudan itu bisa berarti pertama an-nahar, naharun, siang. Ya.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya, la ayatil liulil albab. Ya, yang di Ali Imran itu ya, ayat 190. Nahar siang. Lail malam. Saya tanya begini. Kalau siang itu semua benda tampak tidak? Tampak ya? Jelas ya? Nah, ini sepatu, itu pohon, kan? Ini peci, ini buku. Nah, sekarang kalau malam kan artinya cahayanya tidak ada ya. Saya tidak bicara lampu ya. Saya tidak bicara penerangan. Saya bicara konteks misalnya matahari. Ya, kalau mataharinya tenggelam, ya. Kenapa matahari tenggelam? Karena nggak bisa berenang. Ya, matahari tenggelam ya sudah waktunya tiba ya. Malam tiba matahari tenggelam, bukan nggak bisa berenang. Ya. Ya, baik. Kalau sudah tiba, ya, mataharinya tenggelam, nggak ada cahaya kan? Kalau nggak ada lampu, nggak ada apa, udah gelap itu semua. Saya tanya, nampak nggak benda sekitar kita? Nggak ada, nggak kelihatan. Ini sendalnya Mas Yono, sendal Mas Di nggak akan tampak. Ini buku, ini spidol, nggak akan nampak, gelap. Nah, jadi kenapa Allah pertama memilih kata hudan disandingkan dengan muttaqin, orang-orang takwa? Dengan makna pertama ini mengandung makna an-nahar, jelas, terang. Seperti kita melihat benda-benda sekitaran. Jadi bagi orang takwa itu, dia nggak perlu ragu. Nggak akan pernah meragukan Quran. Karena bagi orang takwa, Quran itu pasti jelas firman Allah. Ya, terang. Seperti kita bisa membedakan dengan adanya cahaya, ini bapak, ini ibu. Ini Mas Yono, ini Mas Dwi. Ini buku, ini spidol. Terang benderang. Jadi bagi orang takwa, tak mungkin dia ragu terhadap Quran. Tapi akan terlihat jelas. Nampak jelas bahwa ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak jelas perbedaannya antara kalimat manusia dengan firman Allah. Nampak jelas strukturnya kata-kata manusia dengan firman Allah. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang masih meragukan Quran, tak jelas baginya firman ini, tak jelas baginya perintah Allah ini patut diduga dia belum sampai pada derajat takwa. Ya, jelas ya? Baik. Yang kedua, takwa itu bisa berarti juga mewakili makna hidayah. Sama. Petunjuk yang mengantarkan kita pada segala yang benar. Petunjuk yang mengantarkan kita pada kebenaran yang kita harapkan. Baik. Kalau ini kita kaitkan dengan makna yang ketiga. Ada makna yang ketiga di kata hudan berarti syariat. Syariat. Nah, jadi yang pertama masih ingat tadi? Ya, hudan. Apa satu? Nahar, ya, sesuatu yang terang benderang, nampak. Yang kedua, dilalah atau irsyad, sama dengan hidayah. Yang ketiga, bisa berarti syariat. Ya, syariat. Secara lebih singkat, syariat itu tuntunan dalam agama, ad-din. Jadi, segala tuntunan dalam ad-dinul Islam disebut dengan syariat namanya. Karena itu sering disandingkan syariat dengan kata Islam, syariatul Islam. Ya, salat itu syariat. Ya, zakat itu syariat. Baik, akhlak itu syariat. Ya, haji itu syariat. Puasa itu syariat. Dan syariat nanti punya nilai, punya manfaat dalam kehidupan. Itu hikmah namanya. Nanti macam-macam. Hikmah pada perilaku, ada akhlak. Ya. Nah, hikmah ubudiyah, kedekatan kita dengan Allah nanti. Jadi syariat adalah segala tuntunan, pedoman yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Baik di Al-Quran ataupun hadis. Jika dikaitkan dengan konteks ini, maka Allah akan mengatakan begini. Bagi orang-orang yang bertakwa, Al-Quran itu jelas firman Allah. Terang benderang. Jauh dari apa yang mereka tuduhkan dulu ataupun di masa-masa sekarang. Dan semua isi Quran ini, kalau kita jelas meyakininya, maka dia akan jadi petunjuk bagi orang takwa ini dari semua tuntunan syariat yang berada dalam Al-Quran. Di Quran ini nanti ada banyak syariat. Hudan, kata Allah, di Quran ada banyak syariat. Ada banyak jalan-jalan kebaikan. Jadi asal kata syariat itu dari kata syara'a, jalan luas yang memudahkan. Nah, jadi kenapa Allah namakan Islam ini syariat melalui kalimat Nabi SAW, seakan-akan Allah ingin tegaskan Islam ini mudah, jalan kemudahan. Islam ini solusi. Islam ini kebahagiaan. Islam ini kesuksesan. Makanya dulu orang jahiliyah ketika masuk Islam pada bahagia. Orang jahiliyah masuk Islam sukses. Orang jahiliyah masuk Islam berakhlak. Ya. Karena itu nanti ketika Anda menemukan kalimat takwa dalam Al-Quran, kata Allah, Al-Quran ini kalau kita nggak ragu, hudal lil muttaqin, akan jadi petunjuk kemudahan bagi orang takwa. Itu cara menerjemahkannya. Akan jadi petunjuk kesuksesan bagi orang takwa. Ya, akan jadi jalan untuk menghilangkan kesulitan bagi orang takwa. Nah, karena itu nanti sering ditemukan kalimat takwa dalam Al-Quran mengandung dan bersanding dengan nilai-nilai yang disebutkan tadi. Ya, contoh.
Tadi kata Allah, kalau orang takwa yakin pada Quran, memanfaatkan isi Quran, diamalkan oleh dia, maka dia akan mendapatkan kemudahan dalam hidup. Turun Quran surah ke-65 untuk menegaskan. Di akhir ayat kedua, ya, di awal ayat ketiga itu. Masih ingat ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang menghimpit. Itu solusi. Kalau solusi ada, pekerjaan mudah kan? Kita cek lagi. Bahkan rezekinya dimudahkan dari sisi yang bahkan dia tak duga. Ya, akhir ayat 189 di surah Al-Baqarah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Dan kalian bertakwalah kepada Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau bahagia. Tuh. Misal lagi, kita ambil lagi ayat yang lain misalnya. Ini penuntut ilmu belajar. Kalau ingin mudah belajarnya sampai ke tujuan dengan mudah, di akhir ayat 282 surah Al-Baqarah. Di mushaf paling kiri sebelah bawah. Ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya. Dan tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan terus mengajarkan, menambahkan padamu pengetahuan. Bahkan kita tak jauh-jauh nanti kalau sudah kita pelajari ini, ya apa akibatnya, manfaatnya kalau kita menjadi orang takwa dengan mendapatkan petunjuk Quran ini, maka nanti akan ditegaskan kembali di ayat kelima di surah Al-Baqarah ini. Di ujungnya itu disebutkan ulaika ala hudamir rabbihim. Maka ada orang-orang takwa. Ulaika itu menunjuk kepada orang-orang takwa. Maka orang-orang takwa ini ala hudamir rabbihim, hudan. Ingat yang tadi ya, mereka akan mendapatkan selalu petunjuk dari Allah sehingga semua yang dihadapi terang. Ini baik, ini buruk, buruk tinggalkan, baik kerjakan. Ini mudah, ini sulit, yang mudah ambil, yang sulit hilangkan. Ya, hudam min rabbihim, dan semua makna tadi bahagia, sukses, nikmat, karena itu ditutup dengan ujungnya wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang sukses dan bahagia dalam hidupnya. Nah, sekarang materi kita malam ini, tadi baru mukaddimah. Kita baru mukaddimah. Siapa? Kita baru mukaddimah, jangan tenggelam dulu ya. Baik. Bagaimana jadi orang takwa? Menarik kan? Karena kan Allah sampaikan kalau kamu jadi orang takwa, yakin dengan isi Quran, maka Quran akan memberi petunjuk kepadamu. Jadi Allah tuh mengajak begini, sebelum kita belajar Quran ini, isinya syariat ini, petunjuk kemudahan, petunjuk sukses, petunjuk segala yang kita inginkan, jadi orang takwa dulu. Sebab kalau nggak takwa, nggak dapat nih petunjuknya. Nggak akan dapat kenikmatan di Qurannya. Maka untuk mendapatkan semua kenikmatan Quran ini, kita harus masuk dalam bagian orang takwa dulu. Baru kalau masuk situ, kita dapatkan bagian-bagiannya. Ya, oke. Sekarang kalau kita tawarkan, maukah engkau jadi orang takwa? Kata Allah, kita jawab, mau ya Allah. Terus kita bertanya, bagaimana caranya? Nah, maka diteruskanlah di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, yang kemudian kita bisa bacakan. Sudah hafal belum? Ayat 3. Masih hafal nggak? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, kita masuk ke ayat yang ketiga. Pemirsa, kita bacakan bersama-sama ayat yang ketiga dari surah Al-Baqarah. Kalau kita katakan hudal lil muttaqin, firman Allah tadi, Al-Quran akan menjadi petunjuk yang terang bagi orang-orang yang bertakwa. Mengantarkan bimbingan syariat bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran akan memberikan segala jenis kemudahan, solusi, kebahagiaan, kesuksesan bagi orang-orang bertakwa. Jika Anda bertanya, ya Allah, kami ingin jadi bagian orang takwa itu, maka siapa mereka? Maka dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat berikut. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menghimbau kepada saudara-saudariku dimanapun Anda berada yang tersambung dengan kita saat ini, agar dalam setiap kajian tafsir Al-Quran yang kita bahas, saya sarankan bersama Anda sudah ada Al-Quran, mushaf, atau setidaknya mungkin aplikasi yang menunjukkan kepada bacaan Al-Quran, sehingga Anda bisa bersama saya bacakan, Anda juga bisa baca, sehingga pahalanya bisa tersebar untuk kita semua dan keberkahannya bisa kita rasakan. Baik, kita teruskan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang takwa itu, ya, syarat pertamanya, kata Allah, kalau Anda ingin masuk dalam golongan orang itu, maka alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, dia atau mereka mesti beriman, yakin tanpa ragu pada yang ghaib. Yang dimaksud di sini Allah. Ya, Allah yang ghaib. Ghaib itu artinya tak tampak dalam pandangan.
Ya, tak kelihatan. Ghaib, tak nampak. Ya, tak terdengar secara langsung. Ya, tak terasakan zatnya secara langsung, tak diindra oleh indra kita secara langsung saat ini. Ya, saat ini. Jadi, kalau kita melihat sesuatu nampak langsung, itu ilmu namanya. Misal begini, ini apa? Spidol ya, ini terlihat nih. Kalau sesuatu nampak terlihat, itu ilmu namanya. Terdengar, ilmu namanya. Terasakan, ilmu namanya. Ya, karena itu pandangan itu bagian dari sumber pengetahuan. Ya, pendengaran bagian dari sumber pengetahuan. Karena itu bayi bagaimana mendapatkan pengetahuan sejak awal dia terlahir, dia andalkan pendengarannya. Ya, dari situ dia mendengar, memperbanyak kosakata. Lalu manusia tumbuh mengandalkan penglihatannya. Dengan melihat, maka masuk dari penglihatan itu informasi yang diserap oleh otak kita, menyampaikan kepada kita tambahan wawasan dan pengetahuan. Pendengaran, penglihatan. Karena itu ketika Allah menyebutkan sumber pengetahuan ini, maka disatukan sebagai dasar untuk mendapatkan pengetahuan khususnya dari pendengaran dan penglihatan. Anda bisa buka Quran surah ke-17 misalnya, Al-Isra ayat ke-36. Kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, jangan engkau ikuti segala hal yang belum kau tahu pengetahuannya, tahu ilmunya. Bagaimana untuk mendapatkan ilmu itu? Innas sam'a, sungguh pendengaran itu. Jadi pendengaran bagian dari ilmu. Ya, bagian dari pembuka pengetahuan. Ya, wal basara, penglihatan. Penglihatan itu kunci pengetahuan. Ya, wal fuada, dan akal. Ya, akal kita. Itu bagian dari fungsi atau sumber pengetahuan. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita latah mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Maka kalau kita mengetahui sesuatu dengan ilmu, ini melihat nih, ini ilmu namanya. Tapi kalau kita yakin pada sesuatu yang tak tampak, iman namanya. Itu iman. Saya mau tanya begini. Tinggi mana antara iman dengan ilmu? Iman. Ya. Kenapa? Yakin. Bukan sekadar itu. Karena iman itu lebih dahsyat, lebih tinggi derajat dibandingkan ilmu. Karena ilmu itu sesuatu yang terasakan. Langsung kelihatan. Ini spidol, ilmu. Tapi kita yakin pada yang nggak ada. Ini yakin ini spidol. Kenapa? Karena lihat. Tahu. Ya, nggak mungkin. Ini ayam. Padahal kelihatan spidol ya. Nah, karena ilmu. Tapi kalau kita yakin pada yang nggak kelihatan, itu lebih dahsyat artinya. Ya, itulah iman. Gambaran begini. Tahu kamera? Kamera ya. Di depan kita ada kamera nih. Ya, canggih dah. Canggih ya? Bagus ya? Nah, sekarang canggih mana kamera ini dengan CCTV misalnya? Yo, kita ngelihat kamera gini kita bisa menghindar, ya kan? Gampangnya beginilah. Di jalan nih, awas ada kamera kelihatan kan? Maka berhenti. Takut kena tilang. Ya. Tapi kalau kameranya, ya tersembunyi, nggak kelihatan, kan? Orang lebih hati-hati kan? Di mana kameranya nggak kelihatan? Maka dia lebih hati-hati. Biasanya semakin canggih kamera, semakin nggak tampak. Ya, semakin nggak kelihatan. Semakin nggak tampak, hilang sama sekali, gaib namanya. Artinya sesuatu yang tak tampak itu lebih canggih, lebih hebat dibandingkan dengan yang tampak. Jelas? Karena itu derajat orang beriman itu lebih tinggi dibandingkan orang berilmu. Ya. Karena itu ketika Allah ingin mengangkat derajat seseorang, maka iman didahulukan dibandingkan ilmu. Itu ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kalian orang beriman dulu, baru ilmu. Nah, sekarang pertanyaan sesungguhnya begini. Kalau kita lebih tahu iman lebih hebat dibandingkan ilmu, maka yang paling atas apa? Iman. Bawahnya apa? Ilmu. Artinya ilmu di bawah iman kan? Karena ilmu di bawah iman, kalau sesuatu itu disampaikan kepada kita dengan perkara iman, maka jangan baca pakai ilmu. Nggak akan masuk. Ilmu itu selalu ingin melogiskan sesuatu. Ilmu itu selalu ingin menjadikan sesuatu itu menjadi terasa, terindra oleh kita semua. Karena itu kalau kita menangkap sesuatu masalah iman dengan ilmu, ketika tidak sampai, maka kita tidak akan yakin. Jadi kalau ada sesuatu yang belum ketangkap dengan ilmu, yakin dulu, iman dulu. Maka ketika kita iman, ilmu itu akan membantu apa yang kita inginkan ya untuk lebih dapat mudah kita yakini. Jadi kalau kita meyakini sesuatu pada perkara iman, yakin dulu, maka ilmu itu akan membantu kita untuk memudahkan, memahami apa yang kita imani. Jadi kalau kita dahulukan ilmu tanpa keimanan,
maka ilmu itu boleh jadi menjauhkan kita pada apa yang seharusnya kita imani. Saya ulang ya, catat kalimat saya ini. Jika ada perkara-perkara disampaikan bermuatan iman, maka tangkap dulu itu dengan iman, yakini dulu. Maka ilmu akan membantu kita untuk cepat memahami apa yang kita yakini itu. Tapi kalau Anda salah menangkapnya dengan ilmu terlebih dahulu, maka boleh jadi ilmu itu akan menjauhkan dari apa yang kita yakini. Ya. Karena kita terbatas. Ya, manusia itu diciptakan terbatas. Hanya Allah yang tak punya batasan. Contoh begini, kita punya pandangan. Ya, sumber pengetahuan. Terbatas nggak? Terbatas. Kita nggak bisa memandang semua. Ini yang besar nih. Mas Yono besar depan saya. Saya semakin jauh, semakin kecil. Kecil, hilang. Ya, semut depan mata saya lebih besar dibanding Mas Yono dari jauh. Artinya terbatas kan? Ya, pendengaran terbatas ya? Terbatas. Adzan di Al-Ihsan, ya, di sini belum tentu kedengaran di Kabupaten Bekasi, di Cikarang. Ya, belum tentu kedengaran ya, sampai ke Jakarta misalnya. Artinya apa? Terbatas pendengaran kita. Jadi kalau mata kita terbatas, telinga kita terbatas, lantas kenapa akal kita ingin tanpa batas? Sedangkan pendengaran dan penglihatan itu sumber akal. Manusia itu banyak yang aneh sekarang gitu. Ya, banyak yang aneh. Sudah tahu dirinya terbatas, tapi ingin menangkap sesuatu tanpa batas. Makanya kata Quran, iman dulu, baru akal engkau akan membantu engkau untuk memahami apa yang kau yakini. Ya, banyak yang aneh sekarang. Mau masuk surga? Banyak yang mau, tapi nggak mau mati. Ya, kematian itu kan pintu untuk memasuki kenikmatan surga. Kalau kita yakin, banyak orang pengen masuk surga, tapi nggak siap untuk wafat. Baik, kita teruskan ya, teruskan. Nah, jadi itulah gaib, Allah yang gaib. Yakin dulu. Nah, jadi kalau yakin, ada sesuatu yang tak nampak, nanti ilmu akan membantu kita untuk memahami apa yang kita yakini itu. Jadilah kita katakan begini, saya nggak mampu lihat Allah nih. Bagaimana meyakinkan Allah itu Tuhan? Kalau sudah yakin kita, yakin dulu. Allah pasti Tuhan. Maka ilmu akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk menunjukkan Allah benar-benar Tuhan. Maka ditampakkanlah buktinya di langit. Ya, ditampakkan buktinya di daratan, di lautan, nampak. Lalu diperjelas di ayat-ayat Quran untuk membuktikan Allah Tuhan, kita bukan. Nah, itulah maksudnya. Nah, syarat pertama ini dibuka oleh Allah. Kalau ingin jadi orang takwa, maka mesti yakin dulu dengan Allah. Lalu dibuka dengan kalimat alladzina. Alladzina itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 1080 kali. Ya, 1080 kali. Kata ini mewakili semua kalangan tanpa batas. Jadi bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, ya, semua. Dan tidak ada sekat. Nggak ada sekat sosial. Apakah kaya atau cukup, punya jabatan atau tidak, semua tanpa kecuali. Itu alladzina. Hal yang paling indah, seakan Allah ingin mengatakan peluang jadi orang takwa terbuka untuk semua, tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali. Laki-laki bisa jadi orang takwa, perempuan bisa jadi orang takwa. Takwa tidak hanya untuk orang kaya, yang cukup pun bisa takwa. Takwa tidak hanya untuk pejabat, rakyat pun bisa takwa. Takwa bukan hanya untuk orang yang punya kedudukan, orang biasa pun bisa bertakwa. Jadi semua kalangan bisa bertakwa. Nah, jadi begini, kalau Allah sudah membuka kesempatan bagi semua untuk bertakwa, atas kenapa Anda tidak mengambil bagian itu? Jadi kan Allah tawarkan di awal, kamu mau hidup gampang, mau ya Allah. Kamu mau bahagia, mau ya Allah. Ya, kamu mau dapat solusi, mau ya Allah. Kamu mau pintar, mau ya Allah. Kata Allah, jadi orang takwa. Saya buka peluangnya. Ya, jadi kalau ada orang sampai saat ini dia sudah belajar, dapat gelar tinggi, punya macam-macam, tapi belum juga bahagia. Ya, belum juga menemukan solusi di kantor hebat, di rumah tangga, nggak pernah selesai masalah, nggak pernah bahagia. Boleh jadi bukan karena kurang harta, bukan karena kurang kedudukan, mungkin kurang takwa, kurang dekat dengan Allah. Nah, sekarang Allah tawarkan, kalau kamu mau, ayo masuk sini, jadi takwa. Ayo, saya buka peluangnya. Jadi kalau ada orang tidak bertakwa, yang salah bukan Allah, yang salah orangnya, manusianya. Allah sudah buka jalan semuanya. Tuhan sudah buka, Allah sudah buka. Ya, tinggal manusianya apakah mau mengikuti jalan itu atau tidak. Jadi ini Allah ingin sampaikan, aku buka bagi setiap kalangan, siapapun dia, untuk menjadi bagian dari orang takwa. Syarat pertama apa? Beriman, ya, kepada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya.
yu'minun. Ada amanu, ada yu'minun. Itu berbeda. Pernah dengar kalimat ini? Ya ayyuhalladzina amanu. Nanti kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Amanu kan? Amanu. Akarnya dari kata amana. Amana, telah beriman. Ya, jamaknya amanu. Jadi kalau orang beriman menyatakan saya yakin ya Allah, saya beriman kepadamu, maka amana. Kalau banyak amanu. Iman artinya yakin tanpa ragu. Ya, saya ulang ya. Iman artinya yakin tanpa ragu. Asal kata iman itu kalau kita gali akar pertamanya. Saya tidak bicara ilmu sorof ya. Nah, hati-hati nih. Saya bicara fikih lughah. Ya, fikih lughah. Nanti kalau bicara ilmu sorof, tasrifnya amana yu'minu. Nanti kalau kita bahasannya itu terbatas di sorof. Tapi saya mau bicara fikih lughah ke akar kata. Ini penting saya sampaikan supaya nanti tidak ada yang salah paham. Ya, ini Ustaz Adi nggak ngerti sorof nih ya. Ya bukan begitu maksudnya. Mungkin barangkali belum sampai ya apa yang saya kaji dengan teman lain yang belum mengaji. Ya, tapi kita tidak harus kemudian saling berselisih, itu tidak baik. Kita harus berusaha selalu menghargai pendapat. Ya, walaupun boleh jadi itu berseberangan dengan apa yang kita sampaikan, tapi tetap kita menghargai itu semua. Biasakan untuk mendengar. Allah ciptakan telinga 2, mulut 1. Supaya kita lebih banyak mendengar dibandingkan banyak bicara. Karena sekalipun jangan sampai rasa tak suka kita kepada seseorang menghalangi kita bersikap adil untuk mendengar pendapatnya. Dengarkan saja dulu. Tak sepakat, tak ada masalah. Ya, sebab ketika seseorang sudah antipati dan tak mau mendengar, maka muncullah celah bagi setan untuk hadir menumbuhkan bibit-bibit permusuhan. Dan jadilah maksiat dalam hati. Itu yang paling bahaya. Ya. Kembalikan. Kata iman, amana yu'minu, itu akar kata utamanya berakar dari kata amina. Ya, amina. Berarti aman. Sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, aman. Amina ya'manu amnan, aman. Di iman seakar dengan aman. Jadi dari amina ya'manu ditambah hamzah di depannya jadi amana yu'minu. Saya memberikan teori di ilmu bahasa begini. Kalau ada satu kata kemudian hibrida, ya, berubah katanya, jadi derivasi. Baik dengan tambahan ya huruf yang lain, baik 1, 2 ataupun 3, itu penambahan katanya biasanya tidak akan terlepas dari akar katanya. Misal, tadi amina aman ditambah hamzah jadi amana iman. Maka kata iman tidak akan lepas menerjemahkannya dari akar kata asalnya aman. Dari sini ada yang memahami begini, ini sangat bagus sekali. Pakar bahasa mengatakan, kenapa orang beriman disebut iman? Seakan-akan ada jaminan dari Allah, orang-orang beriman itu maka akan aman dia dari hukuman Allah di akhirat nanti. Maka aman dia dari semua kegelisahan-kegelisahan dunia. Aman dia dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Karena itu banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menerangkan orang-orang beriman itu cenderung bahagia hidupnya. Ya. Contoh, Quran surah ke-23 tentang orang-orang beriman. Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang beriman itu pasti bahagia. Orang-orang beriman itu sukses. Orang-orang beriman itu aman. Jadi ketika Allah menyebut kita dengan orang-orang yang telah beriman, sebetulnya ada suatu kabar gembira di situ. Ya, seakan Allah ingin mengatakan begini, hei orang-orang yang beriman, dengan imanmu itu kamu pasti aman. Ya. Dengan imanmu itu kami pasti akan tentram. Dengan imanmu itu kamu pasti bahagia. Dengan imanmu itu kamu akan aman dari ancaman akhirat saat pulang nanti ke sana. Ya. Tapi apakah semua orang yang beriman itu ya akan merasakan itu semua? Belum tentu. Jika makna kata iman itu tidak dipraktekkan dengan benar. Apa maknanya? Yakin, jangan ragu. Jadi kalau kita yakin benar-benar atas semua apa yang Allah tetapkan kepada kita, ya, atas semua apa yang Allah tunjukkan kepada kita, maka jaminan itu pasti turun. Karena itu semua sahabat Nabi dulu, kalau Nabi diberikan oleh Allah keterangan, perintah, larangan, langsung kalimatnya sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Ya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Itu. Jadi kalau sudah patuh, patuh selesai. Kata Allah sholat, sholat. Kata Allah puasa, puasa. Kata Allah tinggalkan riba, tinggalkan. Jangan mencuri, tidak mencuri. Ya. Jangan zina, tidak zina. Jangan minum khamar, miras antika. Tidak, tinggalkan. Semua tinggalkan. Jangan berselisih, tidak. Maka hidupnya tentram.
Kalau dilawan, nggak akan tenang. Kata Quran, jangan saling mencela. Ya ayyuhalladzina amanu. Quran surah ke-49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah punya iman. Hatimu akan tentram. La yaskhar qaumin qaum. Jangan berselisih. Selisih itu penyebab kegelisahan. Makanya orang yang berselisih, gelisah hatinya. Ya, orang yang sering mencela, gelisah hatinya, nggak tentram. Ada orang yang kalau nggak mencela sehari, nggak enak. Gitu ya. Ada yang tidurnya sambil mencela juga. Nah, karena itu, orang kalau berimannya benar, pasti tentram hatinya. Ya, kalau berimannya bagus, tenang hatinya. Nah, kalau Anda ingin terus menguatkan iman, di-upgrade lagi, kuatkan lagi, tambah yakin lagi, tambah kuat lagi, maka rubah kalimatnya dari amanu fi'il madhi ya ke dalam bentuk mudhari, present, continuous, future. Terus tambahkan Anita di depannya. Anita. Bukan cari Anita tambah kesini, tidak, bukan ya Mas Yono, bukan itu ya, tapi bukan itu. Anita itu singkatan Hamzah, Nun, Ya, Ta. Ya. A, Hamzah, saya. A, saya. A, saya. Yono, saya. Nun, kami, singkatan dari Nahnu. A, singkatan dari Ana. Ya, Nahnu, kami. Ya, dia. Ta, kamu, engkau. Kalau ingin bentuk jamak, tambahkan un di ujungnya. Un. Ya, un. Ya, plus un ujungnya. Dia, jamaknya mereka. Ta plus un, kamu, jamaknya kalian. Ya. So, orang-orang yang so'un. Beda, bukan itu ya. Bukan. Jadi tambahkan un di ujungnya. Jadi kalau ada huruf ya di depannya, ujungnya un, artinya mereka. Tapi artinya terus, tak pernah putus. Nah, sekarang kita lihat ayatnya, ayat 3 tadi. Alladzina yu'minun. Allah tidak menyebutkan amanu. Untuk jadi orang takwa, kata Allah, saya buka siapapun bisa takwa. Orang takwa itu adalah orang yang terus menambah imannya. Terus yakin. Terus menguatkan jiwanya. Jadi kalau ada yang meragukan, wah yakin saya. Allah itu bukan Tuhan, yakin saya Tuhan. Kau mau ucapkan sampai mulutmu berbusa pun saya yakin Allah Tuhan. Ya. Kau mau ceramahi saya untuk menjauhkan saya dari Allah, nggak akan bisa. Walaupun ilmu saya nggak sampai, iman saya telah kuat tertanam dalam jiwa saya. Nah, jadi orang-orang takwa itu dia nggak pernah ragu. Tambah yakin. Pada setiap hal yang bahkan belum logik pun, dia yakinkan dulu. Jadi kalau Anda ingin jadi bagian dari orang takwa, terus tambah iman, tambah yakin. Maka semakin kita bertambah keyakinan kepada Allah dalam setiap situasi, akan bertambah ketenangan dalam jiwa kita. Dalam situasi ini pun sama, kita ada wabah sekarang, kan? Diuji oleh Allah dengan COVID-19. Kalau kita tambah kuat kedekatan dengan Allah, banyak zikirnya, banyak salawat pada Nabi, banyak mengamalkan petunjuk Nabi. Kalau petunjuk Nabi itu pasti dari Allah sumbernya. Ya kan, pernah saya buat ini yang ada diagram ini. Mungkin nanti besok lusa lah saya coba terangkan ini. Ya, yang wabah ini, udah lihat kan? Yang saya tunjukkan ini. Ini kan ada semua. 15 abad yang lalu. Ya, kata Nabi itu, atani Jibril alaihissalam, Jibril datang kepada aku menyampaikan bahwa umatmu akan diuji bil humma wa ta'un, dengan demam, ya, dan wabah. Fa amsakatil humma bil Madinah, ya, wa nasyarat ta'un fi Syam, dan demam itu akan ditimpakan kepada masyarakat Madinah, ya, pada saat itu nanti. Kemudian wabah akan ditimpakan pada orang Syam sekarang 4 negara. Ada Syria, Jordania, Lebanon, Palestina, 4. Dan nyata di Madinah pernah ada demam. Di Syam, di Awamis dulu. Awamis itu daerah Palestina dulu, yang diambil sama Zionis sekarang, daerah itu. Ya, daerah Palestina. Ada yang menyebut Jordan, itu masuk ke Palestina sebetulnya. Betul kejadian. Di tahun 18 Hijrah, 8 tahun setelah Nabi wafat, betul-betul terjadi tahun wabah di Syam. Nah, dan sahabat sudah siap. Apa di antara kesiapannya? Siap, karena Nabi sudah sampaikan. Ya, ini loh penanganannya seperti ini. Ini sebab-sebabnya. Disebutkan dari sebab interaksi sosial yang mungkin salah, ada sebab salah makan, ada sebab perbuatan orang-orang yang niatnya tak bagus, ada semuanya. Dan cara menanganinya sudah ada. Dari mulai penanganan teknik, yang sekarang ada istilah karantina wilayah, lockdown, apa itu sudah ada di hadis Nabi, sudah ada. Lockdown parsial, ada semuanya. Begini. Isyaratnya ada. Ya, kemudian bahkan sampai ketatanan spiritual. Ya, mungkin boleh jadi orang yang tak terkena wabah itu karena kepanikan, karena tak tenang, bisa berpenyakit lebih parah dibandingkan dengan yang kena wabah itu sendiri. Atau boleh jadi yang terkena positif itu kecil peluang sembuhnya karena tidak tenang.
Coba lihat sekarang, ya, ada orang panik, ada panik buying, beli ini takut habis makanan, takut ini, takut itu, dan sebagainya. Ada orang takut, bahkan ada yang sakit bukan COVID pun takut menguburkan, takut macam-macam. Ya, maka ada nanti motivasi dari Nabi. Kalau kita baca hadis Nabi itu sahih, ya, ya, falaisa min abdin yaqa'u ta'una, ya, fihi wa yamkuthu fi baladihi. Ya, dan tidaklah ada seorang hamba jika saat terjadi wabah itu dan dia tinggal di tempatnya di negeri itu, ya sabiran muhtasiban, dia sabar dan banyak mengoreksi diri. Dan dia yakin bahwa semua telah Allah tetapkan dalam hidup ini dengan solusi dan jalan keluarnya. Dengan hikmah-hikmahnya. Jadi kalau ada orang seperti ini, diuji dengan apapun itu. Jadi kalau kita diuji dengan apapun, ya ujian, kita mengeluh nggak akan menyelesaikan persoalan. Anda punya masalah di rumah tangga, terus Anda mengeluh, apakah selesai masalahnya? Tidak. Ini ada wabah, apakah akan selesai dengan banyak berselisih, banyak menuduh, banyak ini? Nggak akan selesai. Apa yang harus dilakukan? Tenangkan jiwa kita, bermunajat kepada Allah, lantas berikhtiar. Yuk ikuti petunjuknya. Semua bersinergi, hindari saling mencela, hindari saling menuduh, hindari kepentingan-kepentingan sesat. Duduk bareng-bareng, sinergi semua. Ya, saling bantu. Dokter kita support, perawat support. Dibangun ini yang birokrasi, yang diplomasi, yang semua ulama, semua dukung masyarakatnya. Kalau semua sudah bisa bersinergi, selesai. Tapi ada satu yang jadi solusi. Secara spiritual kuatkan. Karena kalau kuat spiritualnya, imun kita pun bertambah. Ketenangan jiwa itu muncul. Maka jiwa yang tenang akan melahirkan aktivitas yang cemerlang. Itulah iman. Kenapa kita diminta beriman? Supaya tenang. Jadi kalau ada orang beriman belum tenang, ada yang belum sempurna keimanannya. Ya. Ada orang beriman belum bahagia, ada yang belum sempurna imannya. Ada orang beriman belum sukses, ada yang belum sempurna keimanannya. Nah, sekarang kalau Anda ingin bertanya, ya Allah, bagaimana cara saya melatih iman supaya di-upgrade terus? Supaya melahirkan ketenangan pada jiwa saya. Supaya saya bisa sukses, supaya saya bisa bahagia. Bagaimana caranya? Itu yang insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, jadi kita sedikit-sedikit lah ya pemirsa, kita sedikit-sedikit mengulas supaya kita bisa belajar dengan baik, kita bisa belajar dengan terukur, dan ada kesempatan bagi kita untuk mengamalkan dan mengoreksi diri. Apakah selama ini iman kita benar di hadapan Allah? Apakah sudah siap saat kita akan kembali kepada Allah? Jangan-jangan banyak orang dengan situasi saat ini takut corona, tapi tidak takut kepada Allah. Itu yang bahaya. Takut mati, takut wafat, tapi tidak takut dengan apa yang terjadi setelah kematian. Punya persiapan nggak? Ya. Anda lockdown sekarang, tinggal di rumah-rumah, ya, dan berupaya supaya corona nggak masuk ke dalam tempat kita. Bagus, harus dilakukan. Tapi itu tidak menjamin kematian untuk tidak menembus dinding-dinding kokoh di rumah kita. Virus COVID-19 boleh tak masuk, tapi malaikat tetap ada sekat. Kalau sudah tiba waktunya, wafat ya wafat. Karena itu jangan sampai keadaan ini menjadikan diri kita justru lebih takut pada makhluk dibandingkan dengan Khalik. Ya karena itu, dekatkan diri kita kepada Allah. Terus kita berikhtiar dengan cara yang terbaik, kita support. Insya Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, seperti saya sampaikan, kita berusaha, saya pun demikian, sebaik apa yang kita lakukan. Kita di sini, ini kawan-kawan saya, kita isolasi juga, ya sama-sama. Ini Anda tetap di rumah ya, beliau rumahnya di kantor di sini, kamarnya di sini, kita di sini. Alhamdulillah kita coba jalankan sinergi sama-sama, dan kita pun bersinergi insya Allah seperti saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya kita juga ada kegiatan untuk membuat bilik disinfektan. Ya ada bagian-bagian tertentu yang kita jadikan untuk bahan edukasi, dan insya Allah kita coba akan kirimkan ke rumah sakit atau bagian medis yang bisa kami jangkau. Ya dari mulai esok ya, hari Senin kita akan bergerak. Masker juga insya Allah, bahkan kita buat masker yang dari kain antibakteri juga kita coba bagikan. APD insya Allah karena ini kesulitan di bahan baku ya tapi kami sudah dapat antrian, kita akan coba buat dan kita akan share. Dan saya ingin mengajak, ayo mana anak-anak bangsa yang terbaik ini ya, anak-anak bangsa yang terbaik, ayo coba muncul. Anda ada yang dianugerahi oleh Allah, ya, misal kelebihan dalam harta, ayo saatnya kita berbagi, saatnya bersinergi, saatnya kita berbakti kepada bangsa. Jangan sampai numpang hidup di Indonesia, numpang cari makan sampai kaya, saat bangsa butuh Anda lari. Ya, ayo yang punya kemampuan berretorika, ya sadarkan masyarakat, kemudian berikan edukasi, ya ahli-ahli muncul, ayo ahli virus harus muncul, sinergi dengan Kementerian Kesehatan. Ini ada bagian-bagian
yang saya duga, saya kira ini mungkin usulan dari saya kepada Kementerian Kesehatan, mesti ada ya yang menjelaskan ke masyarakat tentang karakteristik virus ini saat misalnya ya menjangkiti seseorang. Jadi bukan hanya disampaikan penyebaran cepat, tapi sampaikan bagaimana masa inkubasinya dalam tubuh, berapa lama dia bertahan, apa yang harus kita lakukan secara medis kalau itu sedang ada di tubuh kita, sehingga masyarakat dengan tahu ini bisa mengerti. Ya, misal, oh ini sebetulnya kalau masuk ke tubuh nanti ada gejala. Pertama misalnya bersin, ya itu respon tubuh untuk menolak virus. Kedua misalnya pilek supaya mengeluarkan lendir yang menolak itu juga. Misalnya hari ketiga demam karena kaget sudah masuk ke dalam, itu tandanya semakin jauh. Misal saja. Ya, hari keempat selanjutnya boleh masuk antibodi bekerja, karena pasti kalau Anda bahas ini pada apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, itu sempurna kita itu. Di tubuh kita bahkan ada antibodi. Ya, ini mungkin ditemukan di kedokteran. Saya yakin kedokteran sekarang pun akan menerangkan. Ada antibodi di sempurna tubuh kita. Jadi begitu dia masuk, ini ada respon tubuh kita itu untuk menolak itu. Ya, mungkin akan berproses. Berapa lama itu berproses? Seperti demam berdarah kan 7 hari itu. Kalau kita bagus, banyak minum, ya makan yang sehat, baik gitu kan, kemudian bed rest sebentar, itu akan sendirinya ada recovery. Ini berapa lama? Apakah 14 hari? Dijelaskan ini antibodi akan naik sekian. Yang penting Anda kerjakan ini. Walaupun di rumah lockdown, tapi tetap jangan banyak tidur misalnya. Bergerak, berolahraga, ibadah jangan tinggal, baca Quran, bikin yang positif. Matahari naik, keluar sebentar, ya nanti balik lagi, tapi jangan berinteraksi sosial misalnya. Itu sampaikan. Nah, kalau itu jelas, sampaikan. Jangan panik pada masyarakat. Dan sinergi dengan para ulama, karena ada kepanikan-kepanikan. Ya, mungkin saya usulkan juga boleh jadi dari MUI ya, mempertajam fatwanya dengan teknis. Ya dengan teknis. Kemarin ada fatwa tentang mengurus jenazah. Kenapa tidak disinergikan dengan yang gugus penanganan COVID itu ya? Misalnya ada tim yang MUI tunjuk khusus dikasih APD, kasih pelatihan dengan protokol kesehatan. Lantas nanti kalau ada yang wafat di daerah tertentu, ini yang mengurus. Jelas syariatnya paham, protokol kesehatan ada yang mendampingi dan selesai ya keraguan di masyarakat. Lalu perpanjang fikih masjid juga itu. Jadi fatwanya. Orang-orang sekarang sholat di rumah, bagus. Tapi apakah masjidnya mesti diam? Tidak. Yang adzan kan tetap adzan. Yang muadzin tinggal di masjid, ada marbot masjid, tetap dia menghidupkan masjid. Jadi syiarnya nggak putus. Nah, itu diantaranya. Ya, tapi lebih daripada itu, intinya kita semua bersinergi secara positif dan saya sarankan ya isi dengan yang positif hari-hari ini. Dan mirsa, seperti saya janjikan, insya Allah kita juga ada kelas nanti untuk menghafal Al-Quran seperti saya berjanji. Dan janji ini insya Allah kita akan coba tepati. Kita hanya menyesuaikan waktu sekarang ini. Jadi nanti dengan izin Allah tanggal 31 Maret ya di bulan ini, ya, beberapa hari ke depan kita akan menghadapi Ramadan. Ya, sekarang sudah Sya'ban nih. Sya'ban sudah masuk 4 Sya'ban ya. Bahkan 5 ya, hari ini 5 ya karena sudah rubah dari maghrib. Sebentar lagi. Ya, kalau tidak keliru ke Masehinya akan setara dengan 24 atau 25 April. Jadi tinggal berapa? 25 hari lagi. Kurang lebih ke depan masuk Ramadan. Maka insya Allah 31 Maret nanti, lusa kita akan coba tepati janji untuk mengajarkan metode untuk menghafal Quran 30 juz 30 hari yang sifatnya terbuka. Nanti yang kelas sekolah UAH usahakan Al-Quran hafal, nanti di sela-sela itu akan diberikan sesi-sesi khusus. Ya. Saya ingin ingatkan bagi Anda yang nanti ingin ikut, yang kita bedah nanti di buku ini, metode At-Taisir. Ya, ini spesifik. Kalau yang ini nanti ada spesifik detail untuk pembahasannya, ya dari mulai ta'aruf dengan Quran sampai ke teknis pengaturan waktu-waktu menghafal, mengulang dan sebagainya. Sebagiannya ini saya mengambil dari yang MZN itu. Jadi kalau belum punya ini, Anda bisa nanti baca yang MZN, Muslim Zaman Now, itu nanti pendahuluan motivasi diri supaya kita punya kekuatan untuk menghafal. Teknisnya ada di sini. Ya. Nah, nanti kalau Anda belum bisa dapatkan, mudah-mudahan ini masih ada di store. Ya, akhir store, Anda masuk ke akhir store, Anda dapatkan dengan notes-nya. Kalau tidak, ya nanti misalnya habis, kita coba Anda ikuti saja apa yang saya sampaikan, dan Anda bisa mencatat di situ apa yang kira-kira bisa memudahkan. Apa yang saya sampaikan, nanti kita praktekkan di bulan Ramadan saat kita masuk. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bangsa ini dikuatkan. Semoga kita diberikan kesabaran, semoga kita diberikan kemampuan untuk bisa senantiasa berikhtiar positif atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah membimbing kita untuk berprasangka baik dalam kehidupan dan meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Allah syukran kama 'allamtana an nashkuraka
Allahumma antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nusalli wa nusallimu ala afdhal anbiya'i wal mursalin nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu segala kemuliaan, kebaikan yang pernah dipermohonkan kepadamu oleh Rasulmu yang terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli ma sta'adza bika anhu rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu ya Rabb dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulmu yang terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, bila dalam situasi saat ini di tengah ujian yang tengah Engkau ujikan kepada kami masih ada pendosa, masih ada yang belum sadar dengan perbuatan maksiatnya, maka mohon bimbing mereka untuk bertobat dan jangan biarkan mereka wafat kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya, baik di tempat ini atau dimanapun ya Rabb. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, maka mohon tenangkan keadaan jiwanya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah merasa sulit dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon mudahkan ya Allah dan angkat segala kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, mohon sembuhkan ya Allah. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wa khasatan waba corona ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon angkat, hilangkan ya Allah. Hilangkan, angkat wabah yang tengah melanda kami, khususnya virus corona COVID-19 ini ya Allah. Qifhu ya rabbal alamin. Aqifhu ya arhamar rahimin. Ya Allah, hentikan, hilangkan, angkat dari kami ya rabbal alamin. Waj'alil amwata syuhada. Dan mohon jadikan ya Allah orang-orang beriman, jadikan ya Allah orang-orang yang wafat karena virus ini menjadi bagian dari syuhada seperti apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Waj'alil ahya'a sabirina ya Allah muhtasibin. Dan jadikan orang-orang yang hidup ya Allah, orang-orang yang kuat dengan virus ini, orang-orang yang sabar dan mampu mengoreksi diri agar menjauhi perbuatan-perbuatan buruk yang bisa mendatangkan wabah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma dulla ya Allah ulama'ana liyakunu mukhlasin mursyidin ya Allah. Ya Allah, mohon bimbing para ulama kami, guru-guru kami ya Allah, agar mereka ikhlas dalam berdakwah, membimbing umat ya Allah dan mendapatkan petunjuk darimu. Allahumma ya Allah ihdi umara'ana ya Allah, ihdi umara'ana ya Allah liyakunu udala. Dan mohon bimbing para pemimpin kami ya Allah untuk adil dalam setiap keputusan mereka. Kuatkan mereka ya Allah untuk bisa memimpin masyarakat dengan penuh keadilan, kebaikan. Allahumma rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.